Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat, bersemangat, Allahu Akbar. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang wudhu ya. Nah, apa itu wudhu? Wudhu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Hadis Rasulullah tentang wudhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian yang berhadas sampai dia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Nah, jadi teman-teman, ketika kita mau melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita harus melaksanakan wudhu ya. Karena apa? Karena ketika orang berhadas melaksanakan sholat, itu sholatnya tidak sah, tidak diterima. Nah, apa itu hadas? Apa itu berhadas, Ustazah? Berhadas itu contohnya nih, mohon maaf ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Nah, itu salah satu contoh berhadas. Jadi, ketika kita mau melaksanakan sholat, hal yang pertama yang harus kita laksanakan adalah berwudu. Karena wudu merupakan salah satu syarat dari sahnya sholat. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-Ma'idah itu sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa ketika berwudu itu kita harus membasuh muka, kemudian tangan sampai ke siku, membasuh kepala, kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Nah, adapun ada kesunahannya yang harus kita laksanakan juga, yang apabila kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, di antaranya apa? Mencuci tangan, kemudian berkumur, membasuh hidung, membasuh kedua telinga. Nah, itu merupakan kesunahan yang ada dalam berwudu. Ya, teman-teman, sekarang kita lanjut ke doa sebelum dan sesudah wudu. Yang pertama, kita baca dulu niat berwudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu tadi doa sebelum dan sudah wudu. Sekarang kita teruskan dengan tata cara berwudu. Nah, jadi dalam berwudu itu ada urutannya ya teman-teman, harus tertib. Nah, tertib itu melaksanakan secara berurutan. Urutannya apa saja? Yang pertama, mencuci tangan ya. Kita bersihkan tuh sela-sela jari kita sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Yang ketiga, membasuh hidung. Keempat, membasuh muka. Yang kelima,
membasuh kedua tangan. Yang keenam, membasuh kening. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Dan yang terakhir, membasuh kedua kaki. Nah, disunahkan untuk melaksanakannya sebanyak 3 kali ya. Kemudian lagi teman-teman, ada manfaat wudhu. Kenapa sih kita harus berwudhu? Nah, ada manfaatnya ya teman-teman. Nah, sini sudah sampaikan manfaat wudhu. Yang pertama, mampu meredam rasa amarah. Yang kedua, wajah akan selalu nampak bercahaya. Kemudian yang ketiga, selain mensucikan diri, wudhu juga dapat menghapus dosa kecil ya teman-teman. Yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didoakan malaikat. Yang kelima, menyegarkan hati dan pikiran. Keenam, akan selalu dekat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, bermanfaat bagi kesehatan. Kisah Bilal bin Rabah diceritakan, Bilal adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan adzan pertama kali. Dijamin masuk surga karena menjaga wudhu setiap hari. Diceritakan bahwa selepas sholat subuh berjamaah, Rasulullah memanggil Bilal dan bertanya kepadanya, "Katakanlah kepadaku, apa amalanmu yang paling besar pahalanya yang kamu kerjakan dalam Islam? Karena sesungguhnya aku mendengar hentakan sendalmu di surga." Suara sendal Bilal terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia berada di surga pada malam Isra Mi'raj. "Setiap aku berwudu, kapanpun itu, baik siang maupun malam, aku selalu melakukan sholat dengan wudu tersebut," jawab Bilal. Nah, jadi teman-teman semuanya, Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjaga wudunya. Baiklah teman-teman, yuk kita sama-sama simak video cara berwudu yang baik dan benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial berwudu. Cara wudu yang benar menggunakan keran. Perkenankan kami berbagi tata cara wudu yang benar menggunakan keran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak boros menggunakan air ketika berwudu, dan itu juga yang menjadi kebiasaan wudu beliau. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang berwudu dengan mencuci lebih dari 3 kali. Beliau sampaikan demikian agar umatnya tidak boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Cara wudu dengan keran, mulailah wudu dengan membaca basmalah. Keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Kemudian setelah itu berkumur dan dilanjutkan memasukkan air ke dalam hati. Wajah secara merata 3 kali. Cuci tangan sampai sedikit di atas siku sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela jari. Mengusap kepala dan dilanjutkan mengusap kedua telinga 3 kali. Mencuci kaki sampai di atas mata kaki sambil menyela-nyela jari dengan kelingking 3 kali.
menggunakan keran dan berdoalah setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sekilas materi tentang wudhu. Nah, mulai sekarang yuk kita tertib dalam berwudhu dan senantiasa menjaga wudhu kita ya. Jadi tidak hanya lagi mau sholat baru kita berwudhu, tapi sebaiknya kita mencontoh yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu tadi, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau selalu menjaga wudhunya. Baik teman-teman, Ustadzah cukupkan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.